Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Sudah terhubung melalui Zoom bersama kami Bapak Lianto Sudarso, Investment Spesialis Mega Capital Indonesia. Sebelum kita sapa, kami akan coba ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Lianto, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik di sini. Baik, Pak Lianto, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pergerakan indeks harga saham gabungan ditutup tipis Pak Lianto di 0,03% penguatan. Sempat tertekan di cukup dalam di 6.119,137. Setelah pada perdagangan kemarin juga sempat mengalami kenaikan yang signifikan. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan meskipun sempat bangkit di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, saya rasa apa yang terjadi pada IHSG ini, dia masih berada di, kalau saya bilang, fase konsolidasi ya. Dimana kalau kita lihat konsolidasinya itu terlihat sangat jelas di sekitar 6.050 sampai 6.150 begitu. Dengan mungkin level psikologi di sekitar 6.000 sampai 5.950 ya. Di level 5.950 itu kalau saya bisa bilang itu adalah average buy asing. Jadi makanya setiap kali IHSG tertekan menuju ke arah sana, potensi IHSG itu cukup kuat untuk rebound. Ya, jadi kenapa itu terjadi? Ya karena memang salah satunya IHSG ini masih menunggu ya, di mana kalau kita tahu bahwa hari demi hari memang di bulan Agustus ini walaupun September ini September, Pak. secara seasonality ya atau secara musiman per tahunnya 10 tahun terakhir memang lebih banyak yang negatif. Tetapi kalau kita ingat bahwa IHSG ini dia itu secara valuasi masih lebih murah dibandingkan regional, satu. Yang kedua, memang kalau secara performa juga masih salah satu yang paling tertinggal di antara yang lain. Nah, maka dari itu tak heran bahwa walaupun kondisi IHSG ini terus sideways seperti ini, tetapi kita lihat bahwa asing ini terus melakukan buy, ya. Bahkan kalau kita bisa lihat sampai sekarang pun, oke, asing itu dari year to date, oke, walau sampai hari ini itu masih terus melakukan net buy sekitar hampir posisinya 16,7 triliun. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya asing ini udah mulai mengumpulkan saham-saham IHSG. Nah, tapi memang kenapa kok sideways gini terus, itu semua tergantung pada satu, bagaimana kelanjutan penanganan pandemi ini. Ya, jadi memang menurut investor kebanyakan IHSG ini sudah murah, tapi whether mau ke arah 6.200 atau selanjutnya gitu ya, itu tergantung nanti dari day by day kasus penanganan pemerintah terhadap Baik. COVID-19 ini. Iya, Gitu. Pak Lianto, kita sudah memasuki September, bahkan kita sudah sampai sebentar lagi menyelesaikan bulan September. Kemudian dalam hitungan bulan, akhir tahun juga akan menjelang. Dan beberapa perkiraan dan proyeksi juga sudah mulai mengemuka nih Pak. Dari pandangan Anda dengan sisa beberapa bulan ke depan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya, saya rasa IHSG masih berpeluang ya. Saya rasa mungkin minimum sampai akhir tahun bisa sampai 6.350. Tapi ini lagi tergantung dengan penanganan pandemi ini. Kalau kita lihat kan setiap minggu ini kan pemerintah terus mengevaluasi ya whether PPKM dilonggarkan atau tidak gitu ya. Terus vaksinasinya bagaimana. Tapi I think we are still in the good progress gitu. We are still in good momentum untuk menekan terus angka penyebaran. Ya, di sisi lain juga pemerintah terus mencoba untuk membuka ekonomi. Nah, ini jangan sampai nih ya, jangan sampai angkanya naik lagi, terus nanti satu hari pemerintah mengetatkan lagi, ya ini akan membuat investornya malah jadi bingung arahnya mau kemana. Oke, gitu. Ya. Baik. Adanya proyeksi gelombang ketiga di Desember akan mempengaruhi skenario ini tidak, Pak Lianto? Not for the moment ya, dan kita tidak mengharapkan itu, karena itu pastinya membuat investor sangat kecewa sih kalau itu terjadi. Baik, Pak Lianto, dari sisi global, The Fed
ini pembaharuan tidak hanya dari kebijakan mereka, tapi juga permasalahan hutang Amerika Serikat, kemudian juga raksasa properti asal China. Apakah ini masih menjadi fokus dari para investor, Pak Lianto? Eh, saya rasa untuk The Fed sendiri ya, pertama mungkin untuk The Fed sendiri, saya rasa semuanya udah prepare, oke. Kita tahu bahwa by the end of the day, dia perlu melakukan namanya tapering, ya. Ya karena ini siklus ya, ada contraction, ada expansion, pasti ada juga nama tapering begitu untuk menyeimbangkan ekonomi. Nah, tapi memang nanti yang kita perlu ketahui dari pernyataan The Fed terakhir ini kan mereka memperkirakan bahwa tahun depan ini sampai tengah akhir tahun ya, sebelum mereka mau menaikkan suku bunga. Yang tidak diantisipasi oleh investor, kalau misalnya tiba-tiba mereka lebih agresif, itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya pengurangannya pelan-pelan, ya nggak masalah. Nah, untuk masalah China, Evergrande ya terutama, itu saya rasa ya mereka ini ya, so far kan memang angin segar bahwa pemerintah China udah mau ada tanda-tanda turun tangan dan lain sebagainya. Tapi by the end of the day, itu nanti kita harus lihat apakah sistemik efeknya akan ke sistem perbankan atau tidak. Kalau tidak sampai ke sistem perbankan, ya semuanya akan aman-aman aja. Tapi kalau sampai sistem ke perbankan pun, China saya rasa akan menolong mereka. Karena kenapa? Dampaknya terlalu besar kalau nggak ditolong. Itu. Dan untuk US debt ceiling yang terakhir, nah ini memang masih menjadi pokok pembahasan. Tapi ini bukan pertama kalinya mereka melakukan itu, gitu loh. Nah, jadi saya rasa ya, walaupun akan ada perdebatan antara Republikan dan juga satunya lagi Demokrat, tapi saya rasa by the end of the day, in the name of mereka bilang United States of America, mereka akan menyelamatkan negaranya juga. Itu. Baik. Pak Lianto, beberapa sentimen berkembang baik domestik kemudian global di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan. Pada perdagangan kemarin dan perdagangan hari ini, energi dari sisi sektoral masih memimpin dari sisi penguatan. Pada perdagangan hari ini cukup menonjol dari saham-saham pertambangan batu bara. Dari catatan kami ini ada Indi Harum ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 10%, beberapa saham lainnya menguat di atas 5%, 2% dan di atas di 1%. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Dari posisi harga komoditas, ini rekor demi rekor kembali dicetak oleh batubara. Kemudian perkembangan terbaru, Inggris tampaknya juga menetapkan pilihannya ke batubara di saat dari harga gas juga alternatif energi lain juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kita juga menyambung akhir tahun dan musim dingin, tampaknya permintaan juga akan terus mengalami peningkatan. Yes, I think untuk komoditas terutama batu bara ya, kita bisa lihat bahwa memang secara harga itu terus naik ya. Memang dari sisi permintaan China masih menuju on the way ke musim dingin. Terus kalau kita lihat liquidity, sebenarnya apa yang ngedrive harga batu bara ini tuh sebenarnya liquidity. Oke. Jadi kita tahu bahwa apa yang dilakukan The Fed ya, quantitative easing selama ini tidak bisa tersalurkan ke real sektor, oke. Ya, what they are doing ini uangnya akan berputar-putar di financial market, salah satunya juga di komoditas. Karena sekarang ini kita tahu bahwa banyak pemerintah, bahkan kemarin pemerintah China juga lebih mendorong yang ESG, toh. Nah, jadi kedepannya saya rasa batu bara ini untuk sekarang ini lebih untuk momentarily play saja. Nah, untuk ke depan kita harus mengkaji lagi, karena kita harus tahu bahwa ESG faktor ini sangat penting untuk fund-fund asing untuk bisa masuk. Begitu. Jadi kalau misalnya harga batu bara pun nanti di atas 200 USD per metrik per tons juga, ya itu kalau misalnya fund asing tidak bisa masuk, kenaikannya juga akan terbatas. Begitu. Nah, jadi itu saran saya untuk para investor ya. Karena batu bara Indonesia ini banyak sekali terganjal faktor ESG. Kecuali Anda berinvestasi kepada beberapa saham batu bara yang ada di Indonesia yang udah mulai melirik ke arah ESG, yang contoh seperti Adaro, Indi, yang tadi kenaikannya lebih signifikan. Nah, investor udah mulai melirik ke situ. Tetapi revenue-nya untuk yang ESG yang berkaitan dengan green ini belum begitu signifikan, gitu. Baik. Nah, makanya itu yang terjadi saya rasa. Pak Lianto, kita akan bahas dari sisi teknikal untuk jangka pendek, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan. Saya akan coba ambil yang pertama ada Harum. Karena Harum hari ini mengalami penguatan yang paling tinggi dari beberapa emiten batu bara, termasuk kategori big cap di dalamnya.
ada Harum menguat di 18,53% dan menembus di 7.675. Peluang untuk pekan depan, Pak Lianto? Ini dia udah all time high ya, udah cukup naik, ini cukup tinggi. Hari ini penutupan 7.600-an ya. Kalau saya lihat di sini, mungkin investor bisa mulai SOS ya, kecuali kenaikannya lagi bisa didukung dengan volume yang cukup tinggi gitu. Ya, jadi mungkin kalau untuk trader-trader, Harum ini saya rasa SOS lah, begitu. Tunggu Ya. dia koreksi terlebih dahulu. Oke, ada Harum hari ini menguat di 18,53% dan direkomendasikan sell on strength untuk perdagangan di pekan depan. Masih ada beberapa emiten dari pertambangan batubara lainnya yang hari ini mengalami penguat signifikan, dan di WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak yang menanyakan saham-saham dari pertambangan batubara, dan kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di line telepon. Pak Lianto, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.